Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Pada vlog kali ini kita akan membuat sebuah video tentang refleksi diri, tentang peran dan tugas kita sebagai fasilitator sekolah penggerak atau pelatih ahli dalam program sekolah penggerak. Kawan-kawan, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas saya sebagai dalam proses diklat atau pelatihan yang dilaksanakan di hari ketiga dari yang insya Allah diklat ini dilaksanakan dari tanggal 7 kemarin sampai tanggal 19 bulan April nanti kalau nggak salah. Oke kawan-kawan, dalam tahapan video ini nanti ada beberapa pertanyaan di aplikasi LMS yang telah dilampirkan, di mana saya dituntut atau diminta untuk menjawab sesuai dengan apa adanya diri saya. Kawan-kawan, saksikan terus dan dukung channel ini, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya, serta bagi siapapun yang ingin mencari informasi dan mendalami tentang seputar program sekolah penggerak, khususnya tentang fasilitator atau pelatih ahli. Pertanyaan pertama kawan-kawan semuanya adalah, apa motivasi Bapak atau Ibu menjadi pelatih ahli atau fasilitator di sekolah penggerak? Oke kawan-kawan semuanya, di sini di pertanyaan pertama dipertanyakan adalah motivasi kita ikut dalam program sekolah penggerak ini, khususnya menjadi fasilitator atau pelatih ahli. Oke, yang pertama kawan-kawan, sebelum saya menjadi dosen di STM Mendeling Natal, saya memang bergerak di bidang pendidikan, yaitu sebagai pembina asrama sekaligus juga sebagai guru bahasa Arab, guru tahfiz, dan guru pembina akademik di Insan Cendekia Kota Batam yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Selama saya menjadi pembina asrama di sana, banyak sekali program-program, kegiatan-kegiatan sekolah yang selama saya menjadi murid dan mahasiswa tidak saya alami. Dan program-program yang dilaksanakan di sana menurut saya sangat positif, sangat bermakna, dan sangat luar biasa. Sehingga dampaknya pun sangat berkesan sekali bagi saya sebagai guru, begitu juga bagi murid-murid saya yang ada di sana. Banyak di antara murid-murid saya di sana yang berprestasi, ada yang lulus ke Amerika ikut program pertukaran pelajar, itu sudah ada 4 murid, ada yang setelah tamat dari sana, anak didik saya yang lulus ke Jerman, ke Jepang, ke Timur Tengah, dan lulus di perguruan tinggi ternama di Indonesia setingkat UGM, ITB, itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Dan mayoritas murid-murid Insan Cendekia Kota Batam itu adalah mahasiswa atau murid-murid undangan di perguruan tinggi, baik di tingkat daerah, di tingkat Kepri maupun di tingkat nasional. Bahkan banyak juga alumni Insan Cendekia Kota Batam yang menjadi mahasiswa undangan di perguruan tinggi luar negeri, seperti yang saya sebutkan tadi. Hal tersebut tentunya tidaklah muncul begitu saja. Pasti ada unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan tersebut memberikan pengaruh dan dampak. Oleh karena itu, saya terpanggil untuk ikut menyebarluaskan, menseminasikan atau memindahkan, mentransfer pengalaman saya sebagai guru di sana. Alangkah baiknya andai kata seluruh sekolah-sekolah lainnya nanti, khususnya yang saya bina, ikut menggunakan teknik dan metode pembelajaran, sistem pembelajaran tersebut. Dan yang saya rasakan dan saya pahami setelah saya memahami program sekolah penggerak, itu hampir 80% programnya dan visi misinya sama. Cuma ada beberapa hal yang diperbaiki, baik dari segi teknis, kurikulum maupun evaluasinya. Namun secara garis besar, visi misi dan tujuan dan gambaran umumnya, program pembelajarannya itu hampir sama persis. Itulah menjadi motivasi saya sebagai tenaga pendidik, baik di kampus, kemarin di sekolah, sampai sekarang menjadi mahasiswa. Saya merasa andai kata sistem pendidikan dilaksanakan seperti ini tentu akan sangat bermanfaat dan berfaedah sekali. Itulah motivasi saya ikut menjadi fasilitator ataupun pelatih ahli sekolah penggerak. Pertanyaan kedua Bapak Ibu adalah, sosok pelatih ahli sekolah penggerak seperti apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu? Di sini kita ditanya, kira-kira nanti kalau kita menjadi pelatih ahli itu kira-kira seperti apa maunya kita atau idealnya menurut kita seorang fasilitator atau sekolah penggerak itu? Yang pertama menurut saya adalah seorang pelatih ahli atau fasilitator yang bertanggung jawab dan berkompeten, artinya profesional.
mengerti dengan tanggung jawabnya, paham dengan skill dan keilmuan yang dibutuhkan di tanggung jawabnya, serta memang betul-betul menjunjung tinggi kode etik serta semua tanggung jawab yang ada di bidang atau di profesi yang dipegangnya. Itu idealnya. Oleh karena itu, menurut saya itulah idealnya seorang pelatih ahli dalam sekolah penggerak ini. Dan saya pun dalam hal ini mengimpikan agar saya nantinya menjadi seorang pelatih ahli yang profesional, yang ahli di bidang saya, menguasai keilmuan dan skill yang dibutuhkan, serta menjunjung tinggi kode etik fasilitator atau pelatih ahli saya sebagai pelatih ahli, dan juga memang mengamalkan memang tanggung jawab yang saya emban sebagai pelatih ahli dan fasilitator berdasarkan hati sanubari dan motivasi yang paling dalam dari diri saya. Di pertanyaan ketiga, kawan-kawan, kita diminta untuk menjelaskan apa potensi yang telah kita miliki atau pengalaman yang telah kita miliki yang bisa nantinya kita bawa untuk menjadi pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak ini. Baik itu dari aspek potensi yang berisikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan, yang pertama dari segi pengetahuan, saya S1 dan S2-nya background-nya itu adalah pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Arab, tapi minimal kurikulum dan teknik-teknik pendidikan sudah saya kuasai insya Allah secara teori. Begitupun secara aplikatif, saya sebelumnya sudah saya jelaskan, setelah saya S2 saya sudah pernah mengajar, dan pengalaman saya sebagai pengajar atau pendidik itu hampir 4 tahun di Mat Insan Cindi Kota Batam. Saya juga selama menjadi mahasiswa adalah seorang guru sekaligus pembina pesantren Ramadan dan juga MDA, dan juga mengajar atau pendakwah untuk kaum bapak atau kaum ibu di masyarakat, di masjid-masjid. Semua itu tentu sangat berpengaruh sekali terhadap aspek pengetahuan saya dalam memberikan pendidikan, aspek pengalaman saya dalam berkomunikasi dan memahami psikologis dan jiwa-jiwa para peserta didik atau peserta binaan nantinya. Kemudian, dan itu juga sekaligus menjadi keterampilan dan pengalaman yang sangat berharga yang bisa saya gunakan nantinya dalam melaksanakan tugas saya sebagai fasilitator sekolah penggerak. Terkhusus sekarang saya sebagai dosen sudah semakin tentu sedikit banyak semakin banyak membentuk pengetahuan kompetensi saya sebagai seorang pendidik atau pembina maupun pelatih ahli atau fasilitator. Selain juga ditunjang menurut saya sebagian besarnya sebagai guru dan pembina asrama dulu di Mat Insan Cindi Kota Batam, dan juga sekaligus saya sekarang ini adalah seorang asesor untuk tingkat BAN SM tingkat provinsi Sumatera Utara. Nah, profesi pengalaman yang saya miliki tersebut saya rasa cukup dan sangat menunjang sekali untuk menunjang peran saya sebagai pelatih ahli di program sekolah penggerak. Selanjutnya kawan-kawan semuanya, di pertanyaan keempat atau yang terakhir ini kita diminta menjelaskan strategi apa kira-kira yang kita gunakan untuk mengoptimalkan kemampuan kita yang belum sempurna atau menutupi kelemahan yang kita miliki ketika nantinya dalam melaksanakan peran atau tugas sebagai fasilitator atau pelatih ahli sekolah penggerak. Tentunya yang pertama adalah memahami kinerja dan tugas kita sebagai pelatih ahli. Nah, sekarang mungkin belum 100% tergambar apa yang mau kita laksanakan, tapi nanti seiring selesainya diklat atau dalam proses diklat tentu kita akan semakin paham tugas-tugas apa saja yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, setelah kita pahami, tentu dari sana kita nanti akan menemukan dan memahami apa-apa saja yang menjadi kelemahan kita. Nah, menurut saya ketika kita menemukan kelemahan itu di lapangan, kita tentu harus bergerak, merencanakan, mengidentifikasi apa solusi yang bisa kita gunakan. Setelah kita susun semua kelemahan dan serta kemungkinan solusi yang bisa ditemukan, barulah kita laksanakan action untuk menutupi semua kelemahan dan kekurangan tersebut. Bisa saja nanti melalui belajar, baik belajar mandiri, baik mungkin yang difasilitasi oleh tim program sekolah penggerak, atau secara mandiri baik melalui media, atau mungkin juga bisa bertanya dengan kawan-kawan sejawat. Saya rasa nanti dengan semakin banyak belajar, mencoba, dan gigih tanpa pantang menyerah, insya Allah nanti semua kekurangan kelemahan tersebut akan tertutupi.
Oke kawan-kawan, itulah dulu video kita atau vlog kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua fasilitator sekolah penggerak. Salam sukses dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.